Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan contoh judul skripsi, penelitian kualitatif dengan berbagai macam pendekatan kualitatif yang ada. Saya berharap video ini bisa membantu teman-teman semua mempermudah menyusun skripsi yang jenis pendekatannya adalah penelitian kualitatif. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bantu saya untuk klik like dan subscribe channel Febri Giantara sehingga channel berbagi ilmu ini bisa lebih berkembang kembali dan terus berbagi kepada kita. Terima kasih atas subscribe-nya. Sebelum saya menjelaskan, saya juga memulainya dengan berdoa. Tidak ada salahnya kita mulai dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Contoh judul skripsi kualitatif. Ini video yang akan saya buat. Sebelumnya saya juga sampaikan bahwa contoh judul skripsi penelitian kuantitatif telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Jadi teman-teman yang ketinggalan contoh judul skripsi kuantitatif, silakan tonton video saya yang sebelumnya. Nah, contoh judul skripsi kualitatif yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah dari pendekatan naratif. Nah, kualitatif naratif. Sekarang kita lihat dulu naratif. Naratif ini secara teori dia mengatakan adalah kita menggali informasi dari responden yang kita teliti dan kita ceritakan kembali berdasarkan kata-kata bahasa ilmiah atau kata-kata ilmiah. Jadi kita gali informasi dari responden yang kita teliti, lalu kita ceritakan kembali dalam bahasa ilmiah. Contohnya seperti ini, pola pendidikan keluarga pada saat pandemi virus corona. Jadi kita gali dari 2 atau 3 orang responden bagaimana pola pendidikan keluarga mereka pada saat virus corona, lalu kita ceritakan kembali dalam bahasa ilmiah. Ini naratif, contoh yang pertama. Yang kedua, pendidikan keluarga dalam Islam menurut kajian teoritik. Nah, ini kita ceritakan kembali berdasarkan kajian teori. Lalu yang ini persepsi masyarakat tentang proses pembelajaran jarak jauh. Jadi kita cari responden, kita tanya bagaimana persepsi dia tentang pembelajaran online, lalu kita ceritakan kembali dalam bahasa ilmiah. Cara belajar siswa berprestasi di Kecamatan Tambang. Ya, ini kita gali informasi dari siswa berprestasi, lalu kita ceritakan kembali dalam bahasa ilmiah. Yang berikutnya, eksploitasi anak jalanan di kota. Nah, ini teman-teman bisa kita gali informasi bagaimana eksploitasi anak jalanan di kota, misalnya di kota Pekanbaru, di kota Jakarta, di kota-kota besar misalnya di kota Medan atau di kota Surabaya. Lalu kita ceritakan kembali dalam bahasa ilmiah. Inilah contoh-contoh penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Ciri-cirinya adalah ketika judul tersebut menggambarkan permasalahan dari responden dan kita ceritakan kembali dalam bahasa ilmiah, maka itu yang disebut dengan penelitian kualitatif pendekatan naratif. Jadi ini menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh responden, lalu kita ceritakan kembali di saat penelitian menggunakan bahasa ilmiah. Ini pendekatan naratif. Yang berikutnya fenomenologi. Kualitatif pendekatan fenomenologi. Fenomena, ini fenomena. Nah, sekarang paling banyak sekali fenomena yang kita temui. Yang pertama, kita lihat studi fenologis model pembelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana studi fenomenologisnya. Yang berikutnya, perilaku komunikasi penggemar K-pop. Fenomenanya adalah ya K-pop. Ya, ini fenomena K-pop sekarang paling banyak. Lalu yang berikutnya penggunaan smartphone di dalam proses pembelajaran. Nah, ini fenomena sekarang yang terjadi, penggunaan smartphone di dalam proses pembelajaran. Yang tidak kalah penting lagi adalah fenomena YouTube. Situs YouTube sebagai media ekspresi remaja. Ini juga bisa kita teliti dan jenisnya kualitatif pendekatan fenomenologi. Lalu penggunaan Instagram Stories di kalangan remaja.
Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman lihat, judul ini berbasis fenomena atau gejala-gejala yang ada di masyarakat atau di responden yang kita teliti, yang lagi booming. Ini lagi booming K-pop, lagi booming smartphone, lagi booming YouTube, lagi booming Instagram. Dan itu bisa kita teliti dengan pendekatan fenomenologi pada penelitian kualitatif. Ini ciri-ciri fenomenologi pada penelitian kualitatif. Saya lanjut teman-teman kepada yang ketiga, yaitu kualitatif pendekatan etnografi. Etnografi ini budaya. Nah, ini budaya. Bagaimana kita meneliti penelitian kualitatif dari segi budaya? Yang pertama, contohnya studi etnografi Kerajaan Siak Sri Indrapura. Ini studi budaya Kerajaan Siak Sri Indrapura. Lalu juga kita bisa meneliti pola komunikasi lintas budaya. Lalu kita juga bisa meneliti sistem pembelajaran di sekolah inklusi. Kita juga bisa meneliti pembelajaran matematika berbasis etnomat, ya, etnomat budaya matematikanya. Lalu kita bisa meneliti tradisi Bali Maukasa yang menyambut Ramadan. Nah, ini sebenarnya teman-teman, judul-judul ini adalah judul-judul yang berkaitan dengan etnografi atau meneliti tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada. Teman-teman bisa berangkat dari kebudayaan teman-teman sendiri sehingga bisa menulis judul skripsi kualitatif pendekatan etnografi. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Nah, ini teman-teman, studi kasus ini paling banyak diteliti oleh mahasiswa untuk skripsinya. Yang sangat mudah diteliti adalah kita melihat kasus-kasus yang ada di sekitar kita, lalu kita jadikan dia kualitatif pendekatan studi kasus. Saya contohkan, kasus yang pertama adalah kreativitas siswa dalam penggunaan gadget pada pembelajaran PAI di masa COVID-19. Ini penelitian saya kemarin, saya melihat bagaimana kreativitas siswa dalam penggunaan gadget pada pembelajaran PAI di masa COVID-19. Artinya kasusnya adalah kreativitas. Lalu berikutnya, kebijakan strategis perguruan tinggi swasta menyambut era new normal. Ini juga penelitian saya di dalam menyambut era new normal, bagaimana kebijakan perguruan tinggi swasta dengan kasusnya adalah new normal. Jadi kasus yang ingin saya teliti adalah new normal. Lalu berikutnya, perilaku konsumen terhadap label halal makanan. Ini bagaimana perilaku konsumen terhadap label halal makanan, ya. Kasusnya adalah perilaku konsumen. Berikutnya, tingkah laku petani saat merespon perubahan harga. Ya, kasusnya adalah perubahan harga. Yang berikutnya, perubahan kesepakatan kerja terhadap status pekerja paruh waktu setelah kenaikan upah. Nah, kasusnya adalah kenaikan upah. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menjumpai kasus-kasus yang bisa diteliti secara ilmiah dan bisa digunakan dengan pendekatan kualitatif studi kasus, maka teman-teman silakan angkat skripsinya menjadi atau ditulis skripsinya menjadi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jadi teman-teman, studi kasus berangkat dari kasus. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kualitatif pendekatan grounded theory. Ya, akan melahirkan sebuah teori yang ini jenis-jenis penelitian, contoh-contoh judul penelitiannya adalah pendidikan politik siswa melalui organisasi siswa atau OSIS. Ini nanti akan melahirkan sebuah teori yang mengatakan bahwa politik untuk siswa itu di dalam organisasi OSIS seperti ini, misalnya berdasarkan hasil penelitian. Yang berikutnya, strategi pengambilan keputusan kepala sekolah. Yang berikutnya, peran sekolah di dalam membentuk karakter siswa. Yang berikutnya, variasi pemanfaatan teknologi pada pelaku UMKM. Nah, ini teman-teman, penelitian grounded theory itu berangkat dari permasalahan yang akan berakhir kepada pembuktian teori atau melahirkan teori-teori baru dari hasil-hasil penelitian yang teman-teman lakukan. Ini yang bisa saya jelaskan. Sampai di sini saya simpulkan bahwa pendekatan kualitatif yang saya jelaskan pertama adalah pendekatan kualitatif naratif, lalu yang kedua fenomenologi, yang ketiga etnografi, yang keempat studi kasus, yang kelima grounded theory. Dari 5 pendekatan ini, kesemuanya memiliki ciri-ciri khusus di dalam judul skripsinya. Naratif berangkat dari kasus yang dialami oleh responden, lalu kita ceritakan kasus tersebut dalam bahasa ilmiah, sehingga
bahas hasil penelitian kita itu berbentuk ilmiah. Ini naratif menceritakan kembali apa yang dirasakan oleh responden. Yang berikutnya, kesimpulan yang kedua adalah tentang fenomenologi, bagaimana sebuah kasus itu berangkat dari fenomena yang ada. Yang ketiga, etnografi, kasus itu berangkat dari sebuah budaya. Yang keempat, studi kasus. Nah, ini kasus itu berangkat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh responden, lalu kita teliti dan kita buatkan secara ilmiah. Yang berikutnya, yang terakhir adalah grounded theory, di mana kasus-kasus yang kita temui atau permasalahan-permasalahan yang kita temui di lapangan kita teliti dan akan melahirkan sebuah teori-teori baru dalam hasil penelitian kita. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Bantu saya untuk klik subscribe channel Febri Giantara, channel mudahnya menyusun skripsi, dan juga beberapa video. Terima kasih atas subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.